warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih hadirnya teman-teman. Saya perlu menambahkan beberapa materi yang tadi sudah disampaikan di Google Classroom. Yang pertama, Wawi Songo berasal dari kata sunan atau susuhunan atau sinuhun yang diartikan orang yang dijunjung atau orang yang dimuliakan. Kalau mereka multi talenta, punya ilmu, punya keahlian, bisa jadi pemimpin umat, pemimpin masyarakat dan lain-lain. Terus mereka ada di Jawa sekitar abad 15 sampai 16 dan mereka sebagai pendatang tidak memaksakan budaya mereka kepada orang Jawa, dan mereka sadar mereka datang ke wilayah yang sudah ada agama dan mereka tidak bisa serta-merta langsung merubah kebiasaan orang tersebut. Maka mereka cerdas mengambil kearifan lokal orang Jawa dengan gamelan, dengan teknologi yang ada, dengan budaya kultur yang ada, disesuaikan dengan ajaran Islam yang murni seperti itu. Wali Songo dimulai dari Sunan Maulana Malik Ibrahim di Jawa Timur dengan pesantren di mana orang bisa datang dengan konsep nyantri atau menginap selama beberapa hari atau beberapa bulan, nanti pulang dapat ilmu pengembangan di desanya dan sebagainya. Dan ada sistem mereka tidak merubah pola kebiasaan yang orang bisa berpakaian tapian atau agak kita tutup belangkon, silahkan dipakai, yang penting konteksnya mereka belajar beragama. Terus dibesarkan pesan itu oleh Sunan Ampel Raden Rahmat di sekitar perbatasan Surabaya dan Sidoarjo di Ampel Denta. Itu menjadi cikal bakal pesantren di Indonesia secara teori seperti itu. Terus mereka juga membawa sisi budaya kesenian dalam dakwah mereka, pakai syair, pakai iringan gamelan dari teknologi yang sudah ada orang Jawa. Mereka memanfaatkan wayang dan gamelan dan syair untuk mengajarkan, memasukkan ajaran Islam ke dalamnya, seperti tentang Macopat yang mengajarkan falsafah hidup dari lahir sampai wafat. Kemudian mereka Wali Songo semua punya karomah yang bisa semakin menegaskan dan meyakinkan orang-orang Jawa mereka orang yang tadi mulia, orang yang punya kemampuan, orang yang bisa memberikan solusi atas ke masalah-masalah masyarakat mereka. Sesudah ada percampuran budaya itu, mereka lebih mudah dan mereka menikahi juga warga-warga pribumi yang menjadi kemudahan untuk pendekatan kepada warga di Pulau Jawa. Mereka nggak ada perencanaan khusus, nanti saya dari sini ke sana. Memang berawal dari Demak, tapi berlanjut ke Jawa Timur, ke Jogja, ke Jawa Barat, ke Bandung, sampai ke Jakarta, atau sejak dulu Sunda Kelapa. Itu berasal dari sisi yang alamiah seperti itu. Mereka punya ciri khas masing-masing dengan gaya masing-masing. Kemudian strateginya mereka tadi dengan akulturasi budaya dan ajaran, tapi tidak menghilangkan esensi keislaman. Mereka punya konsep takut alun-alun, ada masjid di sebelah baratnya, ada penjara di sebelah selatannya, ada kadipaten atau rumah dinas adipati-bupati, dan sebelahnya ada kantornya di sebelah timur alun-alun. Itu hampir sama semua di Pulau Jawa. Terus konsep atap berundak 3 yang menjelaskan tentang iman, Islam dan ihsan, di mana orang Islam yang beriman ya harus berbuat baik, itu iringannya sesuai dengan waqimus sholata wa atuz zakah dan wa amilus sholihah, semuanya disesuaikan. Terus untuk tiket nonton wayang mereka mengucapkan syahadat tanpa pelafalan Arab tapi tidak menghilangkan esensi kalimat syahadat. Terus ada primbon dan sebagainya, itu bagian dari kearifan. Teladan mereka, spiritual mereka itu memberdayakan masjid sebagai pusat ibadah, pusat budaya, pusat komunikasi politik, pusat pemerintahan, dan pusat segalanya penyebaran ilmu. Kemudian mereka dengan konsep khalifah fil ard, mereka sungguh-sungguh mengajari masyarakat menghilangkan sistem kasta yang ada berbakti orang Hindu, terus tidak memutuskan pakaian, terus
tidak banyak membacakan dalil yang susah dipahami oleh orang Jawa. Jadi mereka kreatif, persuasif, dan efektif. Dan mereka tidak secara frontal peperangan dan memaksa orang untuk memeluk agama Islam secara kasar. Itu yang bisa dicontoh dari mereka. Yang pemikiran yang tidak atau belum dimiliki pengetahuannya oleh orang-orang dan di masjid harus tempat ibadah dan cepat tanggap terhadap umat, dan mereka benar-benar jadi teladan, meminimalkan akhlak tercela yang muncul di sudut pandang masyarakat, terutama minimal dalam cara makan, cara berpakaian, dan cara berbicara atau cara menimpali pertanyaan-pertanyaan orang seperti itu. Maka kalau di era kalian sekarang, ya berarti wali itu sudah termasuk kreatif. Mereka orang Arab, di awal-awal itu mereka adalah orang pendatang, orang Arab. Mereka belajar bahasa Jawa, berarti kan butuh adaptasi bertahun-tahun. Begitupun mungkin kita, kalau kita mau ke dakwah ke negara yang lain, daerah yang lain, ya kita belajar bahasanya mereka. Jangan memaksakan mereka belajar bahasa kita yang dakik-dakik yang mereka nggak paham artinya. Terus persuasif, tidak memaksa, sesuai dengan konteks dalam surat Al-Kafirun, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi yang tidak bisa dikondisikan masih mengugemi Hindu dan Buddhanya kebiasaannya, ya jangan ditentang. Contoh kayak di Kudus, sampai tahun 2025 ini di Kabupaten Kudus, Kota Kudus, itu masih berlaku peraturannya sekanjang Sunan. Tidak boleh nyembelih sapi. Selanjutnya yang dari
Saya lanjutkan yang tadi di materi selanjutnya. Ini laptopnya saya restart dulu, bahwa Wali Songo itu tadi memakai kearifan lokal. Terus mereka adalah, kalau di urut-urutannya berarti ada yang anak meneruskan dakwah ayahnya, terus ada yang dari keluarga keraton bekerja sama dengan Wali Songo tadi untuk menyebarkan kitanya Jawa. Dan sebenarnya tidak ada rencana strategis, artinya alamiah dan mengalir saja. Dan mereka dimulai dari Demak itu, Kabupaten Demak itu menyebar ke Jawa Timur, terus di sepanjang Pantura, Kudus, terus ke Cirebon baru menyebar ke daerah yang lain. Maka tadi tidak ada peta konsep sebenarnya yang dibuat, tapi untuk mempermudah pakai jalur Pantura seperti itu, dari Surabaya terus nanti ke ke Jawa Barat. Nah, nanti kalau ditarik lagi ke tema berikutnya, Wali Songo termasuk berperan menyebarkan, memengaruhi kerajaan Banjar di Kalimantan. Nah, nanti ada muncul ulama namanya Arsyad Al-Banjari seperti itu. Kemudian beberapa orang kadang menafikan karomah mereka, karomah yang dimunculkan Allah lewat mereka yang bisa, kayak Sunan Bonang gitu ya, ketika ketemu pertama dengan Sunan Kalijaga kan seperti Robin Hood. Dia mencuri, merampok, tapi itu diberikan pada orang miskin, padahal dia orang keraton. Dia adalah termasuk pangeran. Dan dia melihat kesaktian Sunan Bonang, dia tidak minta apa-apa dijadikan harta dan sesuatu yang berharga, tapi saya minta diajari ilmunya, caranya bagaimana. Ya, maka Sunan Bonang memberikan syarat, ya kamu puasa di mana? Di pinggir sungai, di tempat atau spot sungai yang menjadi pertemuan beberapa muara. Di situ kamu akan memperoleh ketenangan dan mungkin kamu akan menemukan unsur ketuhanan yang kamu butuhkan. Maka nanti kamu baru belajar. Kalau di film-film kan Sunan Bonang bisa merubah, kayak Nabi Musa gitu ya, dengan tongkatnya bisa merubah daun jadi emas, pasir jadi emas, terus gabahnya orang dirubah jadi pasir, dan nanti gabahnya malah berpindah ke rumahnya orang naik. Itu di konteks zaman sekarang kan aneh. Maksudnya bagaimana caranya memindahkan barang tanpa mengeluarkan barangnya, tapi sudah berubah dari sisi isinya. Maka karomah itu dibutuhkan karena memang orang Jawa seperti layaknya dulu umatnya Nabi Musa itu senang dengan hal yang magic, senang dengan hal yang yang tidak ada teknologinya saat itu. Terus Sunan Bonang dari yang pertemuan tadi di tengah hutan tadi, kamu niat menolongnya baik, tapi caranya salah. Maka mari belajar konsep Islam yang benar. Maka itulah menjadi turun temurun. Maka mulai Sunan ke-4 atau ke-5 itu sudah nama-namanya Jawani, artinya pakai nama-nama sebutan Jawa, Raden Syahid, Raden Ainul Yakin dan sebagainya. Terus sampai yang tadi Cirebon, Syarif Hidayatullah. Terus mereka juga secara pelan-pelan mengajari tata krama, terus mengajari adab-adab yang mungkinlah dilestarikan sama pengelola pesantren yang ada di tanah Jawa, yang ngaji pakai metode sorogan, bandongan, sing gurunya satu, terus nanti ada yang setoran, terus ada yang mengelilingi ustadznya atau abah kiai atau punyai bagi yang santri perempuan seperti itu. Itu kan konsep yang dipertahankan. Sunan pun dulu ketika mengajari di Masjid Agung Demak ya seperti itu.
Itu menjadi kekhasan yang unik bagi cara pembelajaran di tanah Jawa. Kemudian perlu kita ketahui bahwa Sunan seperti yang sering diperdebatkan orang, Sunan mengajari sesuatu yang tidak benar, tergantung konteksnya. Karena dulu Sunan membudayakan tahlil begitu, berawal dari histori. Ada orang daerah Pantura, Semarang ke sana sampai Kudus, Rembang, Pati. Itu kalau orang meninggal menunggu sampai pemakaman hari berikutnya, malamnya mereka pada bermain judi. Lah daripada bermain judi kan dialihkan ke kalimat-kalimat yang baik. Maka dalam konteks hari ini, kalau orang memahami tahlil mendoakan tidak sampai, ya tergantung keyakinan. Tapi kalau secara pribadi saya ya tetap itu ajaran yang baik. Kenapa mengalihkan sesuatu yang madorot, yang mengandung kerugian. Karena judi kan yang menang kan jelas hanya bandarnya saja. Kalau yang ikut bertaruh kan tidak mesti menang terus menang pun bisa dijamin 100% kemenangan dari judi tidak akan berkahi. Mesti ada hal-hal yang tidak terencana. Kemudian mereka mengajari tadi dari konsep fikih yang paling sederhana yang biasa kita temui dari SD SMP sampai hari ini di Madrasah Aliyah. Dari toharoh, dari sesuatu yang paling bawah ibaratnya pipis dan BAB, sampai yang skala besar, bagaimana cara sholat fardu, cara sholat sunnah, cara sholat jenazah, dan mulailah pemahaman orang Jawa mengenal Islam, jadi bisa memisahkan antara yang patut tidak patut. Maka mereka punya jasa di situ menurut saya. Jadi Sunan Kalijaga dengan segala profilnya, dengan segala pendekatannya, ada ya kayak orang Jawa, karena prinsipnya orang Jawa kan senang apapun senang diwehi gitu ya. Ya bagaimana Sunan walaupun pemberiannya sedikit, tidak banyak, tapi ketika bisa cara memberikannya baik, terus tidak menyakiti si penerima, itu kan jadi dakwah yang secara halus juga, seperti itu. Kemudian dalam konteks yang lain, Wali Songo menjadi tokoh yang mempengaruhi. Tadi ada istilah bupati, atau zaman dulu adipati lah, bukan bupati. Terus ada kawedanan, karesidenan, dan memperkenalkan istilah musyarakah, masyarakat kan dimaknai seperti itu. Kemudian saya buka dulu materinya yang PowerPoint-nya untuk poin-poin pentingnya.
Kemudian mereka yang paling saya ingat adalah